Islam datang membawa apa? Membawa dua. Membawa dua. Dua apa? Dua kebaikan. Kebaikan apa dan apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Jangan dikira kalau Islamnya benar, taat kepada Allah, cuman dapat surga, titik. Di dunianya harus miskin, harus sengsara, harus dicaci maki, harus diinjak-injak, harus dijajah. Surga. Dunia harus menderita. Betulkah? Lihat Nabi Sulaiman, lihat Nabi Daud, lihat Nabi Yusuf, lihat Abu Bakar, Umar. Bahwa Islam pertama kali dalam dakwahnya dicaci maki, dibunuh, disiksa, betul. Tapi di zaman Umar bagaimana? Di zaman Utsman, Ali, apalagi di zaman Umar bin Abdul Aziz, para amil zakat pada kebingungan nyari mustahil. Fakir, miskin, gharim yang berhak menerima zakat mana? Enggak ada ini. Kebingungan para amir di zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan itu telah dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Terus keadaan seperti itu. Kaum muslimin dijajah apa menjajah? Kaum muslimin dikuasai apa menguasai? Menguasai. Menjajah, mendatangi negeri-negeri kufar, bahkan sampai ke Eropa. Spanyol kan Eropa, Andalus, ya kan? Sampai ke sana, sampai ke Eropa Timur, ya, Azerbaijan. Tentu jauh sekali. Bahkan sampai ke negeri kita ini. Antum jangan mau dibohongi oleh ahli sejarah negeri kita bahwa tidak ada daulah Islamiyah di sejarah Indonesia. Bohong. Ada. Hampir-hampir bahasa Arab ini dikenal oleh kaum muslimin manusia di negeri kita ini. Mana bukti? Lihat bahasa Indonesia. Lihat bahasa Indonesia. Ini menurut ahli bahasa Indonesia, ya, separuh lebih berasal dari bahasa Arab. Separuh lebih. Kita bicara sehari-hari itu pakai bahasa Arab. Dari mulai titik, nuktah, saham, masyarakat, musyawarah, DPR, MPR, ini semua kan bahasa Arab. Ya. Karena di negeri kita ini pernah tegak daulah Islamiyah. Secara resmi bahasanya bahasa Arab. Datang penjajah. Datang penjajah baru diacak-acak. Kufar, Nasara, salib. Nah, dulu kaum muslimin tidak dijajah, tapi menjajah, menguasai negeri-negeri kufar dijajah. Hanya kalau Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris menjajah, itu tujuan utamanya adalah mengeruk kekayaan. Walaupun dakwah Kristen ada, jelas, kita tidak pungkiri. Tapi tujuan besar mereka mengeruk kekayaan. Adapun kaum muslimin, kekuasaan kaum muslimin menjajah, tujuannya apa? Menyelamatkan orang-orang kafir itu supaya tidak kekal di neraka. Menyuruh mereka baca syahadat. Sebab kalau orang-orang kafir, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu mau baca syahadat, dijamin tidak akan kekal di neraka. Disiksa mungkin disiksa. Kan bisa saja dia tidak sholat, tidak puasa,
berzina, minum khamr, berjudi, kan terancam di neraka, tapi tidak kekal. Mestinya mereka terima kasih dengan penjajahan Islam, datangnya pasukan Islam ke negeri-negeri mereka. Mestinya mereka berterima kasih, diselamatkan dari kekekalan di neraka. Mereka sebaliknya. Kan banyak kaum muslimin yang akhirnya murtad, masuk Kristen gara-gara penjajah. Ada nggak kira-kira? Tentu banyak. Mestinya tidak kekal di neraka, jadi kekal.